Oke, baik. Sebelumnya izinkan saya untuk mengecek suara saya terlebih dahulu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Baik, terdengar ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada. Izinkan saya di sini Muhammad Jini Alfa dari Politeknik Negeri Batam ya, program studi Teknik Mekatronika akan membawakan webinar tentang pentingnya ergonomi dalam dunia kerja. Mungkin saya di sini akan disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman, bahwasannya saya belum memiliki atau mempunyai pengalaman kerja yang cukup banyak. Jadi di sini saya juga uh, masih mendalami dan juga belajar tentang ergonomi. Jatuhnya juga di sini saya ingin men-sharing saja kepada teman-teman semua apa sih sebenarnya ergonomi itu, terkhususnya nanti dalam dunia kerja. Sehingga ini berdasarkan riset saya dan juga studi literatur yang saya lakukan, serta juga berdasarkan mata kuliah yang pernah saya pelajari tentang ergonomi ini. Maka dari itu di kesempatan ini ya di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin men-sharing kepada teman-teman eh, apa sih ergonomi dan apakah penting ergonomi itu dalam dunia kerja. Baik, saya rasa untuk perkenalan singkat sudah saya sampaikan. Kita akan masuk ke dalam eh, webinar dan juga materinya mengenai ergonomi. Di sini izinkan saya untuk off-cam agar PPT-nya dapat nampak dengan jelas dengan device teman-teman dan juga untuk menjaga kestabilitas dari sinyal saya sendiri dan juga teman-teman. Karena ini juga di-record. Baik, kita memasuki materi tentang ergonomi, teman-teman. Yang pertama, di sini ada definisi ergonomi. Nah, apa sih sebenarnya ergonomi tersebut? Jadi, ergonomi itu adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pemahaman tentang interaksi antara manusia dan elemen-elemen lain dari suatu sistem dan profesi yang menerapkan teori, prinsip, data, dan metode pada desain untuk mengoptimalkan kesejahteraan manusia dan kinerja sistem secara keseluruhan. Jadi untuk ergonomi ini sebenarnya teman-teman kita kalau tahu ini ergonomi ini sebenarnya dari bahasa Yunani ya, yang berasal dari kata ergon dan juga nomos. Untuk ergon ini berarti kerja dan juga nomos yang berarti hukum. Jadi untuk kalau digabung ergonomos itu adalah hukum kerja atau ilmu kerja. Jadi ergonomi ini menghilangkan ketidaksesuaian antara pekerjaan dan juga pekerjanya serta menciptakan lingkungan kerja yang optimal. Ergonomi mengacu pada banyak disiplin ilmu. Jadi bukan hanya nanti pekerjaan yang di office saja, tetapi juga seluruh aspek ilmu lah atau aspek pekerjaan, mau yang di luar lingkungan ekstrim ataupun yang di perkantoran. Mengoptimalkan interaksi antara lingkungan kerja dan pekerjanya. Kalau secara mudah dipahami bahwasanya ergonomi ini uh, bagaimana mengatur ya atau mendesain lingkungan kerja kita, tempat kerja kita itu atau alat yang kita gunakan dalam bekerja atau kehidupan sehari-hari juga lebih aman, lebih nyaman dan juga tidak memberikan dampak yang fatal kepada diri kita seperti mudah kecapean, terus juga pegal-pegal atau malah menimbulkan cedera-cedera yang fatal gitu kepada tubuh kita atau kepada kesehatan kita. Nah, jadi kurang lebih definisi ergonomi kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada asosiasi internasionalnya teman-teman. Jadi untuk ergonomi ini juga ada di bawah naungan International Ergonomic Association, adalah sebuah federasi yang terdiri dari 52 organisasi ergonomi individu dari seluruh dunia. Ia dibentuk pada tahun 1959.
Misi IEA adalah untuk menguraikan dan memajukan ilmu dan praktik ergonomi, serta meningkatkan kualitas hidup dengan memperluas cakupan penerapan dan kontribusinya kepada masyarakat. Jadi, ergonomi ini teman-teman selalu berkembang setiap tahunnya, mulai dari penerapan cara kerja dari pekerjanya tersebut, maupun juga desain alat-alat atau teknologi yang ada. Jadi semakin teknologi berkembang, maka penerapan-penerapan kepada manusia atau kepada pekerjanya terus harus berkembang juga agar tidak memberikan dampak yang buruk dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Maka dari itu tadi misi dari IA tadi terus memajukan ilmu dan memperhatikan ergonomi sehingga dari peradaban manusia dan teknologi tetap terjaga nilai ergonominya, jangan malah mempersulit ataupun menyebabkan penggunanya itu merasa mendapatkan cedera. Baik, kita masuki tujuan ergonomi. Tadi sudah kita bahas tentang definisi ergonomi, teman-teman. Selanjutnya kita masuki penjelasan tentang tujuan ergonomi. Sebenarnya apa sih tujuan dari ergonomi ini dalam lingkungan kerja? Ya, jadi tujuan mendasar dari ergonomi adalah untuk menghasilkan kondisi kerja yang dapat ditoleransi atau yang tidak berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan manusia. Nah, konteks atau inti dari dapat ditoleransi ini adalah membatasi atau mengatur, teman-teman. Mengatur diri kita, pekerjaan kita itu yang membatasi pergerakan gitu. Jangan sampai pekerjaan yang kita lakukan dapat membahayakan kesehatan maupun keselamatan jiwa kita sendiri. Jadi itu ergonomi adalah dapat memberikan toleransi. Kalau kita melakukan pekerjaan A, apakah nanti dalam jangka pendek maupun jangka panjang berdampak kepada diri kita, apakah kesehatan kita atau keselamatan kita. Maka dari itu dapat ditoleransi adalah membatasi, maksudnya membatasi diri kita. Bagaimana, apakah ini pekerjaan bisa kita lakukan atau perlu bantuan dengan alat atau tidak bisa kita lakukan sama sekali. Nah, di sini ada beberapa poin terkait tujuan ergonomi juga, ya. Salah satunya ada meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja, mengurangi risiko cedera dan gangguan kesehatan pada pekerja dengan menyesuaikan lingkungan kerja agar lebih selaras dengan kemampuan batasan tubuh manusia. Itu yang tadi coba saya jelaskan, teman-teman. Jadi kalau kita menerapkan prinsip ergonomi tadi, malah meningkatkan kesehatan dan keselamatan kita, karena kita tahu batasan diri kita terhadap pekerjaan. Kalau kita terus-terusan memaksa diri kita untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai ergonomi atau di luar batas ambang dari kebiasaan dari diri kita, maka dari itu tadi dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan dan keselamatan kita. Maka dari itu harus dibuat dari lingkungan kerja yang agar bisa selaras dan juga sesuai dengan kemampuan batasan tubuh. Selanjutnya ada poin keduanya, mengurangi human error dan cost. Human error ini kan maksudnya adalah kesalahan dari manusia gitu ya, kesalahan dari pekerjanya. Kita seperti contoh insiden lah, ada insiden gitu. Jadi lingkungan kerja yang ergonomis berdampak pada peningkatan kualitas hasil kerja dan pengurangan biaya akibat cedera atau kesalahan kerja. Nah, itu tadi. Misalnya untuk mengurangi human error di suatu perusahaan itu membuat label-labeling gitu atau rambu-rambu bahwasannya ini alat yang tidak bisa kena air misalnya, atau ini lantainya dalam perbaikan. Jadi ada warning-warning gitu, mau dari alat yang kita gunakan maupun lingkungan kerja. Jadi nanti tidak menimbulkan human error, karena pada dasarnya manusia kan makhluk yang visual ya, yang dia melihat lebih senang melihat. Jadi kalau misalnya nanti dia melihat suatu tanda gitu atau peringatan di dalam alat kerjanya maupun lingkungan kerjanya, maka dia harusnya
jauh lebih berhati-hati, tidak malah melanggarnya, malah dia dapat mengurangi human error terhadap dirinya sendiri dari suatu pekerjaannya. Nah, dampaknya itu tentu nanti kalau misalnya terjadinya human error, maka cost ya, biayanya yang ditanggung perusahaan atau biaya dirinya sendiri itu malah tinggi. Jadi dari human error tersebut, pekerja tersebut bahkan rugi dalam dirinya sendiri maupun perusahaan juga bakal menanggung. Karena apa? Karena cedera-cedera atau kesalahan kerja yang dilakukan. Jadi kalau akibat human error terus juga nanti ada biaya pengobatan, tentu teman-teman dari perusahaan ya atau asuransi tetap harus menangani kan. Jadi perlu biaya lagi. Dan juga nanti kalau misalnya karena human error itu alat atau mesin yang kita lakukan gitu atau mesin yang kita sedang kerjakan atau alat kerja lah, alat kerja yang kita pakai eh, karena human error maka mengalami kerusakan atau downtime lah jatuhnya istilahnya. Jadi kalau downtime dalam perusahaan kan tidak jalannya produktivitas ya atau jam kerja dari suatu proses. Nah, terjadinya downtime maka tambah lagi tuh bebannya atau biayanya malah tidak masuk kan income-nya atau nilai pemasukannya dari suatu proses pekerjaan tersebut ya atau perusahaan tersebut maka tidak masuk karena tadi downtime, human error, terus juga orangnya mengalami cedera dan juga melakukan pengobatan perlu biaya. Lalu perusahaan juga ini dampaknya downtime tadi tidak adanya income yang masuk karena produktivitas di terhambat jatuhnya. Baik, kita masuki yang ketiga itu memastikan kesesuaian lingkungan kerja. Memastikan bahwa alat dan lingkungan kerja dirancang agar sesuai dengan karakteristik fisik dan kognitif penggunanya. Nah, ini adalah maksudnya kita sebagai pekerja harus menyesuaikan lingkungan kerja. Misalnya contoh di industri manufaktur. Di industri manufaktur dengan komponen yang kecil ya, untuk misalnya menyolder dan sebagainya, memerlukan meja ya, memerlukan meja. Maka meja yang didesain dengan posisi operator yang berdiri, maka harus tinggi dengan yang rata-rata. Biasanya seperut lah kurang lebih mejanya kalau posisinya berdiri. Jadi operator yang mengerjakan pekerjaan tersebut tidak menunduk ya ataupun ketinggian gitu. Jadi posisi tangannya dengan juga pekerjaannya itu selaras. Jadi itu menyesuaikan lingkungan kerja. Jadi kalau misalnya prinsip ergonomi tadi dipegang pada perusahaan maupun diri pribadi, maka dari itu harusnya dampak-dampak terhadap tidak menerapkan ergonomi bakal terjaga, kayak cedera atau kelelahan yang berkepanjangan dan sebagainya. Jadi kurang lebih tujuan dari ergonomi tadi itu adalah dapat mentoleransi batasan diri kita terhadap pekerjaan. Baik, kita masuki materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis ergonomi, teman-teman. Di sini saya mendapatkan 3 kesimpulan dari beberapa jurnal maupun referensi yang saya pelajari, bahwasanya ergonomi pada di dunia ini ada terbagi menjadi 3. Yang pertama ada physical ergonomics, yang kedua ada cognitive ergonomics, yang ketiga ada organizational ergonomics. Nah, apa sih masing-masing dari jenis-jenis ergonomi tersebut? Kita akan bahas lebih lanjut ke depannya. Kita masuk yang pertama mengenai physical ergonomic. Nah, apa sih sebenarnya physical ergonomic? Tentulah sesuai dengan namanya physical ya, fisik. Jadi yang berkontak fisik dengan manusia. Jadi ergonomi yang berkontak langsung dengan fisik. Yang berkaitan dengan penyesuaian lingkungan kerja terhadap tubuh manusia untuk mencegah cedera fisik seperti nyeri otot, gangguan postur, dan kelelahan. Fokusnya adalah pada aspek-aspek fisik, seperti contoh, seperti posisi kerja, desain alat, tata letak tempat kerja, dan pergerakan tubuh. Jadi untuk physical ergonomic ini seperti contoh misalnya di sebuah kantor
kursi dan meja dapat disesuaikan dengan tinggi pekerja dipasang untuk memastikan postur duduk yang baik. Mouse dan keyboard juga didesain secara ergonomis untuk mengurangi tekanan pada pergelangan tangan dan mencegah cedera. Dengan melakukan prinsip ergonomi tersebut, seharusnya pekerja dapat mengurangi dampak-dampak buruk dari tidak menerapkan ergonomi. Nah, ini jadi ada contohnya teman-teman. Saya sudah menaruh sebuah analogi ya. Jadi ada dua gambar. Yang sebelah kiri kan ada orang yang melakukan pekerjaannya sesuai dengan posisinya. Jadi yang duduk berarti meja dan juga kursinya harus sesuai yang paling kiri, dan juga postur leher itu yang tidak terlalu menadah maupun merunduk, harus sesuai dengan bentuk atau postur dari leher tersebut. Nah, sampai yang paling akhir yang berdiri gitu. Jadi itu tadi yang saya coba jelasin, bahwasanya kalau kita atau pekerja atau kita tidak menyesuaikan dengan postur tubuh, maka dalam jangka panjang itu dapat membawa dampak ya bagi kesehatan kita, bagi keselamatan kita juga. Karena kita melakukan pekerjaan kalau tidak sesuai dengan standar batasan tubuh, maka tentu nanti ada berdampak yang cukup fatal. Nah, jadi gitu. Makanya ada posisi berdiri dan juga dengan meja yang tinggi, baru setengah, dan juga ada yang duduk, yang benar-benar duduk dan ada senderannya. Nah, contohnya yang sampingnya adalah bentuk mouse, teman-teman. Penggunaan mouse, lebih tepatnya penggunaan mouse. Jadi, sebenarnya dalam sekarang ya, mau kita di lingkungan mahasiswa maupun kerja kantor atau masyarakat itu menggunakan mouse ya kurang lebih yang atas ya, yang standar mouse. Padahal itu sebenarnya kurang ergonomis. Karena tekanan tadi, perubahan pergelangan dari siku sampai dengan pergelangan itu dipaksa buat lurus, menyesuaikan dengan si mouse. Jadi pergelangan tangan kita itu gampang mudah lelah atau capek nantinya ke depannya. Nah, yang bagusnya adalah yang ergonomik dalam contohnya mouse ini adalah yang vertical mouse ini, teman-teman. Jadi bentuk dari siku sampai dengan pergelangan tangan itu menyesuaikan. Memang kan coba contohnya teman-teman menaruh tangan di meja terus memegang mouse, itu kan kalau posisinya seperti yang vertical mouse itu lebih nyaman. Karena memang dari struktur tulang maupun dari struktur tulang dari siku sampai dengan pergelangan harusnya posisinya agak miring seperti itu. Jadi jempol tidak menyesuaikan dengan jari kelingking, teman-teman. Jadi menyesuaikan dengan bentuk mouse tadi itu, sehingga dalam jangka panjang pun seharusnya pergelangan maupun siku tadi teman-teman itu terjaga, tidak mudah lelah ataupun cedera. Nah, kalau juga seperti contoh lain, kalau teman-teman pernah lihat gitu atau pernah tahu tentang keyboard yang berbentuk M. Ya, kalau keyboard yang standar yang biasa, ini keyboard eksternal ya, bukan keyboard yang di dalam laptop atau ya dalam laptop kita, tapi keyboard eksternal gitu yang keyboard ada colokannya tambahan, itu ada yang desainnya seperti huruf M, ya yang bentuknya M gitu. Itu karena memang itulah yang dibilang keyboard ergonomis, karena memang menyesuaikan dengan siku kita yang kurang lebih 90 derajat lah. Jadi pas posisi tangan kita mengadahkan ke atas meja, kan kalau kita pakai keyboard yang biasa gitu yang lurus, itu kan siku kita merapat gitu ya, merapat ke tengah karena memang menyesuaikan dengan keyboard tersebut. Nah, seharusnya keyboard ergonomik tadi adalah yang bentuknya M tadi, kalau teman-teman pernah lihat. Jadi kalau keyboard ergonomi yang bentuknya M, pekerjaan kita mau jangka pendek maupun jangka panjang bakal mengurangi tadi nyeri otot, cedera fisik, dan gangguan postur, serta kelelahan. Nah, jadi kurang lebih poin dari physical ergonomic tadi bagaimana berkaitan dengan lingkungan kerja yang menyesuaikan terhadap tubuh manusia.
dengan alat-alat yang digunakan dan juga lingkungan kerja. Tadi contohnya lah ada mouse dan juga ada keyboard serta meja dan kursi. Kurang lebih mengenai physical ergonomic seperti itu teman-teman. Kita masuki yang selanjutnya, yaitu jenis-jenis ergonomi, yaitu cognitive ergonomics. Apa sih cognitive ergonomics tersebut? Yaitu adalah berfokus pada bagaimana faktor psikologis mempengaruhi pekerjaan seperti proses mental, perhatian, persepsi, memori, dan pengambilan keputusan. Ergonomi ini bertujuan untuk mengurangi beban mental, kesalahan, dan stres, serta meningkatkan efisiensi kognitif dalam pekerjaan. Nah, dalam penjelasan mudahnya adalah sebenarnya ergonomi bukan berkaitan tentang fisik aja, tapi memang mental dan psikologis juga ada dampaknya kalau kita tidak memperhatikan lah atau kita mengacuhkan aspek ergonominya. Seperti contoh misalnya gini, ada pada sistem kendali gitu ya, sistem kendali lalu lintas udara. Jadi di bandara ibaratnya. HMI atau Human Machine Interface, kalau teman-teman tahu, seperti gambar lah, antar muka gitu, atau fitur pada layar komputer didesain sedemikian rupa agar informasi seperti posisi pesawat, ketinggian, dan jalur penerbangan mudah dipahami dan diakses oleh petugas. Ini membantu mengurangi beban mental mereka dalam mengawasi banyak pesawat dan membuat keputusan yang cepat, serta tepat waktu. Jika desainnya kurang ergonomis, misalnya informasi penting sulit ditemukan atau tampilan terlalu penuh, maka potensi kesalahan meningkat yang bisa mengancam keselamatan penerbangan. Nah, jadi dari contoh tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya itu tadi adalah manusia memang makhluk yang visual. Jadi kalau misalnya nanti kita membuat ya atau merancang sebuah desain maupun atau di handphone maupun buat di website dan sebagainya, atau di panel juga bisa. Ya itu kita harus buat yang mudah dipahami, bukan yang mudah dipahami oleh orang lain, bukan hanya dari si pembuat. Seperti contoh tadi kan pekerjaannya di bandara ya. Jadi ada monitor atau layar gitu yang memang membaca pergerakan pesawat. Jadi pesawat sudah ada jalurnya masing-masing ya. Jadi nanti mengirimkan keputusan atau mengirimkan kepada pesawat tersebut. Oh, di sini jalannya sedang aman buat turun, buat landing misalnya. Jadi tidak membebankan faktor psikologis kita terhadap pekerjaan. Jadi itu tadi kognitif ekonomik. Seperti juga ada di contoh. Di contoh kan saya menaruh ada sebuah gambar panel gitu ya teman-teman. Misalnya kita bekerja di PLN atau pembangkit listrik dan sebagainya, kita disuruh standby untuk memperhatikan monitor atau HMI-nya tersebut. Nah, seketika ada alarm gitu, ada problem di suatu prosesnya, kita langsung melihat saja dari monitor tersebut. Oh, berarti di ini yang tandanya sedang mengalami masalah. Jadi kita langsung cepat melakukan tindakan keputusan. Karena itu tadi poinnya. Ergonomi kognitif adalah bagaimana dalam pengambilan keputusan psikologis tetap terjaga sehingga tidak menyebabkan kesalahan yang mengancam diri pribadi maupun orang banyak. Jadi itu tadi. Jadi kita harus bisa membuat lah atau melihat sebuah monitor kayak digambar atau sebagainya itu dapat mengurangi dapat mengurangi psikologis kita atau beban mental kita nantinya dalam suatu pekerjaan. Kurang lebih seperti itu tentang kognitif ergonomi. Baik, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis yang ketiga. Jenis-jenis tentang ergonomi yang ketiga. Ada organizational ergonomics. Apa sih sebenarnya organisasi ergonomik itu? Yaitu adalah berkaitan dengan optimalisasi struktur organisasi, kebijakan, dan proses kerja untuk meningkatkan efisiensi kepuasan, komunikasi, dan keselamatan di lingkungan kerja.
ergonomi ini mempertimbangkan aspek organisasi seperti pola kerja, jadwal, pembagian peran, serta hubungan antar individu dan dalam organisasi. Nah, untuk organisasional ergonomi ini mungkin bisa tergambar tentang organisasi ya, sebuah pekerjaan gitu. Jadi bagaimana kebijakan-kebijakan dalam perusahaan, bagaimana kita mengatur diri kita juga untuk berinteraksi sama pekerja itu lebih struktur gitu, lebih menyesuaikan dengan standar operasional. Jadi kalau misalnya nanti di antara teman-teman, di antara kita ada yang menjadi supervisor atau HR atau leader atau atau bahkan direktur pun, kita harus bisa mengatur optimalisasi struktur dari perusahaan kita masing-masing. Kita nggak boleh atau nggak bisa memberikan satu beban pekerjaan terhadap dia sendiri gitu, satu orang. Yang lain dibuat yang lebih ringan. Tidak, harus memang dibagikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Karena itu tadi poin dari atau tujuan dari ergonomi kan yang membatasi ya, yang dapat ditoleransi. Jadi kita pun sebagai pekerja ataupun mempekerjakan orang harus dapat memberikan batasan toleransi terhadap dirinya. Apakah dia bisa kalau kita kasih pekerjaan ini, apakah diri kita bisa kalau kita ngerjain ini. Kan kurang lebih seperti itu poin dari ergonomi. Sehingga itu tadi kebijakan-kebijakan yang dibuat harus ergonomi. Karena seperti contoh lah di gambar. Ini adalah hal yang harusnya di tempat-tempat lain atau di tempat-tempat pekerja yang lain harusnya memang selalu diberikan awareness seperti itu kurang lebih. Jadi utamakan sholat dan juga keselamatan kerja ini bagi yang muslim ya. Jadi keselamatan kerja memang penting, tapi sholat juga nggak bisa nomor 2 kan. Maka dari itu kalau memang nanti ada juga kebijakan seperti ini, contoh lain dari kebijakan yang utamakan sholat ini adalah coffee break teman-teman. Kalau teman-teman pernah dengar, misalnya kita kerja kantor atau kerja dimanapun ada time buat coffee break gitu, jam 10 ataupun jam 2 sebelum makan siang. Itu nanti itu gunanya juga bukan hanya sekedar kita bisa nyantai, bukan, tapi merilekskan lagi, meriset lagi diri kita. Misalnya masuk jam 8 pagi sampai jam 10 coffee break, ya jam 10 pagi coffee break itu ada 15 menit sampai 30 menit. Diri kita tuh kita bisa dapat meriset lagi, merilekskan lagi dengan beban kerja yang kita punya. Jadi kedepannya setelah kita udah bisa meriliskan diri, kita dapat lebih optimal gitu. Kita lebih optimal, lebih produktif karena beban kerja tadi bisa sedikit demi sedikit bisa terselesaikan. Jadi sebenarnya kebijakan-kebijakan kayak yang coffee break ataupun kayak gini utamakan sholat. Jadi pekerja memang yang memiliki beban ataupun kelelahan, dia bisa rileks sebentar, bisa istirahat sebentar, sejenak. Nah, nanti baru melanjutkan pekerjaannya kembali. Jadi tidak yang dibuat seperti robot yang tidak ada waktu istirahatnya. Jadi masuk terus istirahat cuma siang gitu atau pas pulang. Tetap harus diberikan waktu-waktu break gitu untuk istirahat menyesuaikan dengan beban kerja. Jadi kalau dia capek karena pekerjaannya berat maupun beban pikiran dari suatu pekerjaannya itu berat, maka harusnya kebijakan-kebijakannya yang ada itu dapat meringankan dari pekerja tersebut. Bisa digunakan buat merilekskan diri, meriset diri lagi. Nah, mungkin itu kurang lebih penjelasan tentang organisasi ergonomik. Misalnya seperti kalau bisa diberi contoh, misalnya sebuah perusahaan pabrik menerapkan sistem kerja shift yang memungkinkan pekerja untuk bergiliran dan beristirahat secara cukup. Perusahaan juga mengatur proses komunikasi antar tim dengan rapat rutin dan alat komunikasi yang jelas, sehingga sistem shift ini mengurangi kelelahan fisik dan mental pekerja, serta memperbaiki kualitas komunikasi antar tim. Dalam hal ini ergonomi organisasional membantu memastikan bahwa karyawan dapat bekerja secara produktif tanpa risiko kelelahan berlebihan atau miskomunikasi. Nah, itu tadi mulai dari kebijakan dan juga individu kita sesama rekan tim harus terjalin komunikasi yang baik. Ini menjadi catatan bagi kita pekerja maupun nanti atasan gitu. Kalau kita ada kesempatan buat menjadi atasan,
diberi tanggung jawab amanah, kita harus dapat itu tadi menjaga komunikasi antar tim, antar pekerja kita, lalu juga memberikan waktu space buat istirahat akibat kelelahan misalnya dari suatu pekerjaan atau dari beban pekerjaan tersebut. Jadi kurang lebih mengenai organisasional ergonomik kurang lebih seperti itu. Nah, kita masuki materi selanjutnya. Nah, ini poin penting ya sesuai dengan judul webinar kita. Jadi, apakah penting penerapan ergonomi pada dunia kerja? Nah, berdasarkan penjelasan yang saya jelaskan sebelumnya, mungkin teman-teman bisa narik kesimpulan lah apakah penting atau tidak. Kalau ergonomi ini, sebenarnya ergonomi ini hal yang biasanya sering diacuhkan sih teman-teman, sering dilupakan. Maka dari itu, ini tetap perlu kita reminder lah kepada diri kita, bahwasanya diri kita itu ada batasan apa yang tidak bisa lakukan, atau kalau kita melewati batas tersebut, maka fisik atau tubuh kita mengalami cedera. Nah, jadi pentingkah penerapan ergonomi pada dunia kerja? Kalau jawaban saya sendiri sih sangat penting. Mengapa? Karena penerapan ergonomi di dunia kerja sangat penting karena dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efisien, yang sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental pekerja. Ergonomi membantu mengurangi risiko cedera, kelelahan, dan stres, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Dalam jangka panjang, perusahaan yang menerapkan ergonomi secara efektif dapat meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan tingkat absensi, dan menghemat biaya terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Dengan menyesuaikan alat, lingkungan, dan prosedur kerja agar lebih sesuai dengan kapabilitas manusia, ergonomi menjadi kunci untuk menciptakan tempat kerja yang sehat, lebih sehat dan produktif. Nah, dari penerapan ergonomi tersebut, yang mulai dari diri pribadi maupun atasan dan perusahaan, kalau menerapkan prinsip ergonomi, malahan pekerja tersebut atau kita yang bekerja malah meningkatkan loyalitas teman-teman. Kita lebih tidak mudah capek, kita lebih rileks bekerja, lebih nyaman, lebih aman. Jadi kita bekerja pun tidak ada beban fisik yang berlebih. Ya, seperti contoh ini ada labeling ya yang tadi saya sebutkan di materi sebelumnya tentang labeling, misalnya gini. Rambu-rambu seperti ini kalau di dalam pekerjaan yang lingkungannya ekstrim ya, yang di luar ruangan, ya walaupun di dalam ruangan tetap ada, cuman kalau di luar ruangan tidak dibuat seperti ini, atau ada tidak diberikan rambu-rambu sama sekalipun, atau kosong lah, maka kecelakaan kerja atau keselamatan kita dapat meningkatkan potensi, karena nggak ada rambu-rambu tadi. Nah, dari itu buat perusahaan memang harusnya tetap harus sesuai dengan peraturan lah di Disnaker ya, Dinas Tenaga Kerja itu pasti ada pasal yang mengatur tentang kewajiban perusahaan mengatur atau menyediakan rambu-rambu pekerjaan yang penting demi keselamatan dan kesehatan manusia atau pekerjanya. Gambar kedua ya tentang gambar meja dan juga kursi ergonomis, teman-teman. Jadi kursi dan meja yang bisa di-adjust kesesuaiannya tempat duduk atau tempat berdiri, dan mejanya bisa diatur juga tuh. Ini memang harus menyesuaikan dengan postur tubuh. Lagi-lagi postur tubuh. Memang ergonomi ini tidak jauh dengan bagaimana batasan tubuh kita. Ya, jadi apa yang nyaman di tubuh kita, bagaimana mengatur kenyamanan di tubuh kita, dan juga memberikan dampak kesehatan dan keselamatan jangka panjang, yaitu memang ergonomi, teman-teman. Itu aspek ergonomi. Nah, jadi kurang lebih gambarnya yang bawah tentang meja. Jadi biasanya di kantoran. Jadi tinggi meja bisa disesuaikan, juga kursinya ya bisa bergerak dan juga empuk. Senderan kursinya menyesuaikan dengan tulang punggung kita. Tulang punggung kita kan seperti huruf S ya. Nah, kalau huruf S, kalau dikasih kursi yang datar gitu, yang vertikal biasa, itu biasanya menyebabkan kelelahan. Makanya dalam 30 menit udah terasa ini pundak atau pinggulnya terasa sakit. Karena itu tadi senderan dari kursi itu tidak selaras dengan bentuk tulang punggung.
Nah, jadi memang sangat penting bahwa penerapan ergonomi pada dunia kerja harus dilakukan dengan menyadari kita harus tetap sadar bahwasanya ergonomi dalam dunia kerja itu sangat penting. Mau kita jadi pekerjanya maupun nanti kita bakal mempekerjakan orang, tetap hal ergonomi, aspek ergonomi jangan sampai teracuhkan gitu teman-teman. Nah, baik kita masuki contoh kasus. Ini saya berikan agar teman-teman lebih tervisualisasikan, lebih nampaklah jelas gambaran aspek ekonomi itu apa sih dalam lingkungan kerja. Contoh kasus 1, ini ada ekonomi di pusat distribusi barang gudang logistik. Di sebuah perusahaan e-commerce besar, pekerja gudang bertugas mengambil, mengemas, dan memindahkan produk yang akan dikirim ke pelanggan. Kegiatan ini mengharuskan pekerja mengangkat, menumpuk, dan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya selama berjam-jam setiap harinya. Nah, jadi tantangannya dalam contoh kasus ini banyak pekerja mengalami masalah kesehatan akibat posisi kerja yang tidak ideal. Mereka seringkali harus membungkuk atau memutar tubuh untuk mengangkat barang dari lantai atau rak yang terlalu rendah, yang mengakibatkan kelelahan dan cedera otot, seperti nyeri punggung dan cedera punggung bawah. Akibatnya, tingkat absensi pekerja meningkat dan produktivitas industrinya atau perusahaannya menurun. Nah, seperti visualisasi dari gambar, ya analogi dari gambar, yang di atas kan karena mengangkat beban yang banyak, ya yang harus ditumpuk, ya mau langsung selesai cepat siap, langsung diangkatnya sekalian banyak gitu. Maka ya mungkin dia kuat dalam waktu sekarang, tapi mau dia kerja 2-3 tahun, pasti udah ada kena cedera yang fatal di bagian pinggul maupun tubuh belakang, karena terus memaksakan mengangkat alat-alat barang-barang logistik tadi itu dengan langsung tidak menggunakan alat. Bahkan APD saja tidak diperhatikan gitu. APD-nya seperti misalnya helm safety dan juga rompi dan sepatu safety misalnya. Itu yang perlu juga diperhatikan bagi pekerja yang membutuhkan APD. Maka dari itu yang benarnya gambar bawah yang saya berikan tandang centang. Jadi kalau memang pekerjaannya membutuhkan menumpuk ya, yang mengharuskan pekerjaan untuk menumpuk sekali pindah tempat itu harus banyak, maka menggunakan alat tersebut. Ini alat yang ada dipegang ya. Saya lupa namanya apa. Ini ada alat gitu, alat seperti pendorong dan pendorong gitulah. Jadi alat itu barang tersebut ditumpuk pun nggak apa-apa karena memang ada batasan beratnya, mau sampai ratusan kilo pun saya rasa masih kuat. Nah, jadi lebih efisien, lebih efektif dan juga mengurangi tingkat absensi kan. Kalau yang atas nanti sore udah terasa nih, besok pagi udah nggak bisa bangun karena punggungnya cedera. Nah, kalau yang bawah saya rasa jauh lebih aman. Nah, jadi tingkat absensi dan juga income, produktivitas dalam pekerjaan tersebut, dalam perusahaan tersebut lebih terjaga kalau memperhatikan aspek ergonomi. Juga menggunakan APD, misalnya ada barang-barang dari rak yang belakang itu atau yang samping itu jatuh, barangnya jatuh, kepalanya yang paling utama, keselamatannya terjaga karena menggunakan helm safety. Kalau tidak sama sekali menggunakan APD, ya tidak diperhatikan APD-nya, maka bakal berakibatkan fatal, bahkan sampai kematian, karena tidak menggunakan helm tersebut. Kurang lebih contoh kasus seperti itu, terkait ergonomi dalam di pusat distribusi barang atau gudang logistik. Nah, selanjutnya ini contoh kasus 2, ergonomi di kantor. Ini yang mungkin sudah tadi beberapa kali saya coba simpulkan dan jelaskan. Jadi kalau kita di sebuah perusahaan, karyawan menghabiskan sebagian besar waktu kerja duduk di depan komputer untuk melakukan berbagai tugas, seperti mengolahan data, menulis laporan, dan menjawab email. Sebelumnya, meja dan kursi yang digunakan tidak dapat diatur ketinggiannya. Posisi monitor tidak sejajar dengan pandangan mata dan pencahayaan ruangan kurang optimal. Kita anggap saja yang di atas ini adalah sebuah kantor ya, sebuah kantor buat dia bekerja. Memang sudah ada
sebuah apa ya, bantal lah untuk yang bisa dia duduki, cuman memang kurang ergonomis, kurang efisien karena tadi tidak adanya kursi yang ergonomis yang menyesuaikan dengan lekukan bentukan tulang punggung, maka dari jangka waktu pendek maupun panjang pasti lebih cepat terasa pegelnya. Dan juga nih posisi yang atas ya, posisi yang atas kepalanya itu kalau melihat dengan monitor terlalu menadah, kalau terlalu menunduk. Kalau dia lihat menyesuaikan terlalu menunduk nih kalau di gambar. Nanti mengurangi cedera juga di leher. Dan pencahayaan juga kurang optimal di ruangan. Dapat menyebabkan mata yang cepat kelelahan atau mata yang minus karena itu tadi layar monitornya terlalu gelap dengan lampu ruangan yang kurang baik, kurang cukup. Sehingga dalam konteks ekonomi di kantor tadi, yang gambar bawah yang lebih benar. Jadi meja yang bisa disesuaikan, bentuk kursi juga yang menyesuaikan dengan lekukan tulang punggung, juga ada senderan kepala ya yang lebih aman, lebih nyaman juga, pasti lebih nyaman kalau duduk seperti ini. Juga layar monitor yang pas ya, tidak terlalu menunduk dan juga tidak terlalu menada. Jadi untuk contoh kasus 2 terhadap ergonomi di kantor seperti itu. Nah, baik kita masuki uh, materi selanjutnya tentang manfaat dari penerapan ekonomi dalam dunia kerja. Yang pertama ada mengurangi risiko cedera dan masalah kesehatan. Dengan mengoptimalkan desain tempat kerja, peralatan, dan prosedur kerja, ergonomi membantu mengurangi risiko cedera muskuloskeletal seperti nyeri punggung, leher, dan pergelangan tangan, serta masalah kesehatan lainnya akibat postur kerja yang buruk. Nah, jadi itu poin pertama dari manfaat kalau kita melakukan penerapan ergonomi. Jadi kesehatan postur kita, kesehatan tubuh kita itu dapat lebih terjaga. Enggak yang 2-3 tahun kerja langsung udah nggak kuat lagi kerja. Karena itu tadi selama dia kerja menanggung beban pikiran, beban juga fisik, ya tidak menyesuaikan dengan aspek ergonomi, ya dia udah punya gangguan cedera pada tulang-tulang di tubuhnya. Selanjutnya ada yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Lingkungan kerja yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental pekerja memungkinkan mereka bekerja dengan lebih efisien, mengurangi kelelahan dan meningkatkan kecepatan serta kualitas pekerjaan. Nah, jadi kalau kita punya lingkungan kerja, ya alat-alat kerja kita, baru lingkungan kerja kita yang ergonomi, pasti tentu kita lebih semangat. Kerjanya nyaman, aman, terus dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kita juga nggak yang sedikit-sedikit melakukan stressing ya bahasanya, yang melakukan peregangan pada tubuh kita, mau di tangan, di siku ataupun di punggung gitu ya. Sedikit-sedikit kita kretek-kretek gitu. Terasa pegelnya mau sejam sekali gitu. Nah, karena kita memperhatikan ergonomi, bakal lingkungan kerja kita ergonomi gitu. Kita nyaman, aman, terus kita mau dalam jangka panjang pun tetap terasa aman. Karena itu tadi kita memperhatikan atau menyeting, ya mendesain tempat kerja kita itu yang ergonomi. Poin ketiga, mengurangi absensi dan biaya kesehatan. Ya tadi sesuai yang analogi contoh kasus. Itu kan tadi kalau misalnya kita pekerja tidak merhatikan ekonomi, maka banyak absensinya karena kelelahan, kecapean, terus drop, kesehatan juga kurang baik, perlunya izin kan, MC lagi gitu misalnya. Jadi tidak masuk kerja karena kurang badannya, fisiknya, terlebih fisiknya, karena perlu waktu istirahat. Dan tentu memerlukan biaya kesehatan buat berobat atau mungkin uh, ke tempat orang yang membuka jasa kretek gitu ya, karena punya cedera di dalam punggung maupun siku-siku atau lengan, dia perlu buat
mendatangi pengobatan itu, pengobatan sendi-sendi tulang gitu, dikretek jatuhnya. Nah, kan perlu biaya kesehatan lagi. Baik, masuk yang keempat yaitu meningkatkan kepuasan dan moral pekerja. Pekerja yang merasa nyaman dan dihargai di tempat kerja cenderung lebih memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi, yang berdampak positif pada semangat dan motivasi kerja mereka. Nah, itu tadi. Kalau kerja kita aman, nyaman, siapa yang nggak semangat? Pasti semangat kan, teman-teman? Jadi moral pekerja kita itu lebih terjaga. Kalau atasan kita memperhatikan kita dengan kebijakan-kebijakannya yang enak, yang nyaman, kita pun sebagai pekerja pasti terbentuk gitu moral yang sopan, yang baik, yang tidak neko-neko dalam pekerjaan, yang tidak apa ya, tidak asal-asalan lah. Kita juga puas dalam pekerjaan tersebut. Selain digaji, kita juga apa mendapatkan lingkungan kerja yang ergonomis. Kita bisa yang nggak seperti robot gitu, yang nggak cepet apa kerja kerja terus. Karena kebijakan-kebijakan yang dibuat dihojot gitu, jatuhnya dihojot ya bahasanya. Kalau saya dihojot, dihojot itu maksudnya dipush. Kerjanya dipush terus, tidak ada waktu break, tidak ada kebijakan-kebijakan yang meringankan pekerjaan kita, malah memberatkan. Nah, itu tidak meningkatkan kepuasan jatuhnya kan, kalau tidak memperhatikan atau tidak melakukan penerapan ergonomi dalam dunia kerja. Selanjutnya yang kelima, meningkatkan loyalitas karyawan. Nah, dengan kita melakukan penerapan ergonomi, tentu kalau kita sebagai pekerja kita lebih loyal atau lebih serius lah gitu dalam pekerjaannya. Dengan lingkungan kerja yang ergonomis, cenderung meningkatkan loyalitas pekerja dan mengurangi tingkat turnover karena mereka merasa lebih dihargai dan dihormati oleh perusahaan. Nah, kurang lebih gambarnya seperti itu. Kalau kebijakan-kebijakan, baru alat kerja, tempat kerja, lingkungan kerjanya aman, nyaman, dan ekonomis, pasti kita sebagai pekerjanya lebih loyal. Orang lingkungan kita kerjanya aman, enak, gaji juga dibilang cukup, pasti kita ya tidak mau resign lah jatuhnya. Kan kurang lebih seperti itu. Yang keenam, meningkatkan kinerja dan efisiensi organisasi. Karyawan yang bekerja dalam kondisi yang nyaman cenderung lebih fokus, menghasilkan pekerjaan berkualitas lebih tinggi, dan berkontribusi pada keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Nah, jadi ini output ya, jatuhnya output akhir. Jadi kalau kalau kita merasakan nilai ergonomi dalam diri kita, kita memperhatikan aspek ergonomi, terus perusahaan tempat kerja kita itu juga memberikan kebijakan atau alat atau lingkungan kerja yang ergonomi, maka perusahaan tersebut dapat bersaing jauh ya karena keberhasilan perusahaan tersebut pasti lebih tinggi potensi keberhasilannya, daya saingnya juga lebih tinggi pastinya. Nah, jadi dengan penerapan manfaat ergonomi tadi, ya, tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan individu, tapi juga keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang pada perusahaan. Ya, jadi bukan kita hanya tentang kesehatan dan keselamatan dalam individu atau dalam diri kita sendiri, tapi adalah kesuksesan ya atau keberhasilan daya saing ya jangka panjang dari perusahaan yang kita tempat kerjakan. Kurang lebih itu tadi mengenai manfaat dari penerapan ergonomi dalam dunia kerja. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Ya, kesimpulan dengan menyadari dan memahami serta menerapkan prinsip-prinsip ergonomi fisik, kognitif, dan organisasi, perusahaan dan individu dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan efisien. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tetapi juga mendorong produktivitas yang lebih tinggi, mengurangi risiko cedera, serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas pekerja. Yang pada gilirannya akan berkontribusi pada keberhasilan daya saing perusahaan di dunia kerja yang semakin kompetitif. Nah, jadi adalah outputnya dari pemanfaatan dari manfaat dan juga penerapan ergonomi bukan hanya semata-mata dari individu, tapi juga nanti perusahaan yang lebih sukses gitu, yang lebih berhasil pada daya saing perusahaan di dunia. Oke, baik. Jadi kurang lebih mengenai materi tentang ergonomi pada lingkungan kerja ya, pada dunia kerja seperti itu. Jadi ergonomi ini adalah hal yang sebenarnya kecil,
bukan dibilang kecil juga tidak, lebih tepatnya kurang diperhatikan gitu bagi beberapa insan, bagi beberapa manusia, pekerja ataupun perusahaan yang kurang memperhatikan. Padahal dampaknya ke depannya mau dari pekerjaannya, dari fisiknya, mentalnya, terus organisasi perusahaannya juga tidak bakal aman, tidak bakal sehat, tidak bakal sukses ke depannya kalau aspek ekonomi tadi, penerapan-penerapan ergonomi tadi tidak dilakukan atau tidak dimaksimalkan dalam upayanya. Baik teman-teman, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan terkait pentingnya ergonomi dalam dunia kerja. Bagi teman-teman mungkin ada yang ingin memberikan pengalamannya, ya, memberikan pengalamannya, terus juga wawasannya terkait ergonomi dalam dunia kerja ini boleh diperkenalkan untuk on cam juga. Lalu juga kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin kita diskusikan sama-sama, juga boleh teman-teman sampaikan mau on mic maupun juga di public chat. Dari Kak Lukmanul Hakim, Kak, apakah materinya akan di-share? Ini adalah materi yang saya buat sendiri ya. Kalau memang ada teman-teman ya, rekan-rekan mau meng-save-nya atau mau menyimpannya di store teman-teman, boleh boleh banget storage teman-teman boleh. Nanti setelah ini bakal saya WA lah teman-teman yang mau men-save bahwa materinya. Sangat diperbolehkan buat teman-teman. Baik, ada teman-teman ada yang ingin dipertanyakan ataupun membagikan wawasannya, kita berdiskusi saja di sini mengenai tentang ergonomi dalam dunia kerja. Jadi karena saya sekarang itu di semester 7 ya, saya magang di semester 8, jadi masih semester depan. Jadi saya belum benar-benar merasakan POV ya jadinya, point of view dari ergonomi ini dalam dunia kerja. Tapi seharusnya dan semestinya memang setiap perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan pekerja harus memperhatikan aspek ekonomi ini. Dan juga memang uh, teknologi, alat-alat ya, alat-alat terus juga desain-desain yang ada itu semakin hari semakin ergonomis. Kayak misalnya pisau, teman-teman. Pisau kan kalau yang dulu masih gagangnya itu masih masih datar lurus. Kalau sekarang kan udah membentuk pola-pola jari, ya, kayak pola-pola jari sini. Nah, itu memang dibuat dirancang seergonomis mungkin agar penggunanya lebih nyaman, lebih aman. Lebih nyaman lah dalam jangka panjang juga kan nggak pegal tuh karena dia menggenggam. Kalau dibentuk dibentuk dengan gagangnya tadi dibentuk sesuai dengan lekukan, artinya lekukan. Lekukan bentuk jari, maka ya itu lebih nyaman terasanya. Contoh lain juga misalnya ergonomi ini seperti m-banking lah. Mungkin teman-teman punya m-banking ya. Atau e-commerce lain lah. Atau apapun aplikasi yang ada di handphone. Karena tadi manusia adalah makhluk yang visual ya teman-teman. Kalau melihat sebuah aplikasi atau layar ya yang kompleks gitu, yang banyak tulisan, banyak fitur itu kan lebih bisa. Maka dari itu sekarang tuh desain di handphone atau di software itu kalau bisa apa ya, seefektif mungkin, sesimpel mungkin tapi tidak mengurangi fitur. Maka dibuat dari itu. Kayak misalnya fiturnya itu masing-masing berjarak, ada space-nya jarak, tidak yang rapat-rapat banget, tidak yang bikin susah mengerti penggunanya. Karena memang itu semakin hari tingkat ergonomi itu harus semakin berkembang menyesuaikan dengan zaman. Kalau dulu misalnya masih handphonenya yang tombolnya masih di luar gitu ya, karena kemajuan teknologi zaman, maka sekarang udah yang full layar kan ya, full screen. Itu sebenarnya ada aspek ekonomi juga di dalamnya, tidak hanya kemajuan teknologi. Bagaimana manusia menggunakan phone yang full layar, ada tombolnya lagi,
dapat jauh lebih mudah, kesusahan lagi dalam memahami penggunaannya. Nah itu tadi, ergonomi ini bukan hanya sekedar fisik, tapi bagaimana kemudahan, kenyamanan, ya, kepada penggunanya. Jadi bukan hanya fisik saja, mental saja yang uh, dipengaruhi, tapi bagaimana memberikan rasa nyaman, aman, terus kemudahan, ya, usabilitas jatuhnya. Sebenarnya ada juga materi tentang usabilitas terkait ergonomi ini, cuman belum tidak saya cantumkan mungkin di lain kesempatan. Jadi usability adalah kemudahan. Bagaimana kemudahan desain suatu alat atau teknologi itu dapat mempermudah, mengefisiensi dari penggunanya. Tidak jatuhnya tidak menyulitkan lah. Kurang lebih itu aja mengenai ergonomi teman-teman dalam dunia kerja, konteksnya di dunia kerja. Kalau teman-teman ingin sharing terkait pengalaman, mungkin udah ada yang pernah magang ataupun pernah bekerja, dan aspek ergonomi apa sih yang dirasakan di perusahaan, dan mungkin ada aspek ergonomi yang kurang diperhatikan gitu, boleh di sharing atau mau ditulis di publik chat juga boleh. Ataupun teman-teman ingin menyampaikan pertanyaan terkait penjelasan saya yang kurang jelas, boleh ditulis ataupun di on mic. Ya mungkin juga ini sebelumnya juga dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang berkesempatan hadir, karena juga mengingat sebenarnya di jam yang sama dan juga hari yang sama itu ada webinar lain ya, oleh salah satu mentor, mungkin mentor di MSIB khusus di dokter mekanik ya. Di dokter mekanik juga sedang ada webinar oleh mentor, cuman ya tidak apa-apa, ini juga memang sudah saya schedule jauh-jauh. Dan juga itu kan webinar dari mentor juga baru-baru lah. Cuman karena teman-teman yang awalnya udah regis untuk webinar ini tidak berdapat hadir, tidak masalah. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang berkesempatan hadir buat pagi ini. Baik, apakah ada teman-teman dari teman-teman terkait hal yang perlu ditanyakan, kita diskusikan, hal yang mau teman-teman sampaikan, sharing juga diperkenalkan. Ini teman-teman kalau boleh tahu dari mana aja ya? Soalnya kalau kayaknya dari program dokter mekanik, teman-teman di sini ada. Kalau mungkin enggak ya. Maksudnya dari asal kampusnya mana teman-teman kalau boleh tahu? UNESA, Kak Nela ya dari UNESA. Yang lain dari mana tuh teman-teman? Kalau saya dari Politeknik Batam ya, dari Batam. Yang kalau kata orang tuh Batam HP-nya iPhone gitu. Padahal ya Xiaomi juga. Yang katanya jalan kaki sampai Singapura gitu dekat. Ya enggak juga, tetap bayar gitu, tetap mahal juga. Universitas Mayasari Bakti. Oh, Kak Siti dari Mayasari Bakti ya. Bang Lukmal dan juga Bang Aldi dari mana nih? Buat teman-teman salam kenal ya semuanya. Saya Jimny. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Semester 7. Wah, satu letting nih ya semester 7. Dari Institut Bisnis Muhammadiyah. Ngomongin kalau Muhammadiyah, Menteri Pendidikan kita ini ya sekarang dari Muhammadiyah. Mudah-mudahan kedepannya inilah membawa perubahan yang bagus. Karena Muhammadiyah kan pendidikannya oke lah. Universitas dan juga sekolahnya banyak.
Keren Kak, dari SD SMP ada mata kuliah coding sama AI ya. Iya kemarin juga baru-baru dengar info itu sih. Kelas TK udah diperkenalkan bahasa Inggris, matematika juga ya. Terus SD SMP udah belajar tentang program coding gitu. Keren sih biar waktu kuliah udah nggak usah ngulang lagi gitu belajar tentang kode blok bahasa C++ gitu ya. Nggak yang harus ketik program printf hello world gitu ya. Kan pembukaan kalau pembacaan belajar program kan di kuliah kayak gitu ya, hello world ya. Resikonya programmer nggak bisa minta gaji tinggi. Kalau gaji tinggi menyesuaikan dengan perusahaan dan juga skill sih kak, nggak bisa kurang tahu ya gimana prosedur gitu dari programmer. Memang semakin semakin susah programnya atau mengatur server dan sebagainya itu harusnya semakin tinggi sih. Yang bukan sekedar hanya front end aja, bahkan back end-nya juga diatur, kan harusnya semakin bersaing dan semakin tinggi gajinya. Baik, agar tidak terlalu jauh dengan materi kita terkait ekonomi. Jadi sebelum mungkin saya tutup, kalau tidak ada pertanyaannya, eh, memang ekonomi ini hal yang sering disepelekan ya teman-teman. Kayak kita sering bekerja atau melakukan aktivitas di rumah aja lah, dikit-dikit langsung rebahan gitu karena pegel dan sebagainya. Itu tadi, sebenarnya ekonomi ini hal yang sering diacuhkan dan tidak diperhatikan. Apalagi ini hal parahnya di konteks dunia kerja, yang mana perusahaan-perusahaan tidak memberikan tidak memberikan ruang, tidak memberikan kebijakan yang ergonomis sehingga dapat memberi pressure gitu. Kita dapat lingkungan kerja yang nggak nyaman, nggak aman, terus juga kesehatan dan keselamatan kerja kita memiliki potensi yang tinggi atas kecelakaan kerja, maka pastikan kita nggak nyaman ya. Apa yang nyaman gitu? Udah misalnya gaji pas-pasan, terus juga kesehatan dan keselamatan kerja kita nggak diperhatikan, ya mau nggak mau nanti dalam jangka panjang ya kita terkena dampaknya. Misalnya pinggul atau lengan, siku dan sebagainya, gampang mudah lelah, capek. Makanya dikit-dikit MC, dikit-dikit absensi gitu. Karena tidak diperhatikan gitu dari perusahaan mau jam kerja dari jam 8 sampai break makan siang lalu kerja lagi sampai malam sampai sore, tidak diberikan bobot gitu, bobot batas dari tanggung jawab. Semua digas saja gitu, dikasih kamu kerjain ini, kamu kerjain ini, padahal yang lain nggak sama rata. Tadi kebijakan juga pembagian apa peran gitu ya di organisasi ekonomi tidak perhatikan. Dan juga misalnya kerja tidak sesuai dengan APD, tidak memakai APD, nggak apa-apa lah kok cuman megang listrik, misalnya cuman 20 volt gitu, tidak menggunakan sepatu karet atau tidak menggunakan sarung tangan, nggak apa-apa lah ini kena cairan dikit, misalnya ada cairan kimia gitu ya. Nggak apa-apa, kalau sekali-sekali nggak apa-apa, tapi nanti kalau terus-terusan misalnya dampak ke kulit gitu. Atau tadi listrik kita nggak tahu tiba-tiba harusnya lonjak atau voltasenya lonjak ya. Terus juga tidak menggunakan APD, alat pelindung diri, maka terjadinya fatal bahkan sampai merenggut nyawa. Jadi baik teman-teman semua, sekali lagi kita harus perlu menyadari yang menerapkan juga prinsip-prinsip ergonomi di diri kita, khususnya di lingkungan kerja maupun juga nanti berkehidupan sehari-hari, mau di rumah dan juga di kantor atau tempat kerja kita nanti. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan, sebelum tutup saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang berkenan hadir di webinar saya. Ini webinar perdana saya di program ini, di program MSIB tahun ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan semangat buat teman-teman semua yang semester 7, yang mungkin lagi skripsi atau tugas akhir. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan oleh Yang Maha Kuasa dan juga dijaga semangatnya ya. Semangatnya di samping juga mengerjakan skripsi, semangatnya harus tetap dijaga gitu buat ikutin program-program yang teman-teman sudah ambil. Jadi apapun yang teman-teman ambil atau yang sudah kita ambil harus diselesaikan dengan maksimal. Pokoknya tidak ada yang ditinggalin begitu aja.
Karena kalau ditinggalin begitu aja kan nggak enak ya, di ghosting ya namanya ya. Baik, mungkin itu aja. Terima kasih buat teman-teman semua atas kesempatan dan kehadirannya. Mohon maaf apabila saya, Muhammad Ziniova dari Politeknik Negeri Batam, ada salah-salah kata, maksud dan juga penjelasan saya yang kurang berkenan, kurang jelas, dan harapan dan doa saya buat teman-teman semua agar materi ini dapat tersampaikan dan juga dapat dipahami oleh kita semua. Dan juga reminder buat kita yang mau bekerja maupun sudah bekerja, agar lebih memperhatikan dan menyadari bahwasannya ergonomi itu tetap ada, berkembang, dan juga penting. Baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih. Saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Dan kalau memang ada yang mau tadi ya, yang mau nge-share dokumen ya, file materi, boleh kemana ya kira-kira ya? Kalau ada yang mau, boleh cantumin WA aja, nggak apa-apa. Nomor WA di public chat atau di share note, nanti coba saya personal chat, nanti saya japri. Nggak apa-apa, dengan senang hati. Saya dengan senang hati lah untuk membagikannya kepada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ke depannya. Membawa teman-teman yang lain boleh, nggak apa-apa. Kita sekalian saling ini ya, terkonek ya, maksudnya saling berkenalan satu sama lain gitu. Barangkali punya teman-teman punya LinkedIn juga gitu, punya LinkedIn, Instagram ataupun WA boleh. Sering terkoneksi buat kemudahan kita buat mengejar kehidupan yang lebih layak gitu ya, cita-cita kita. Ini dari Bang Lukman ya, yang 0859 ya. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, saya akan end dari meetingnya. Silakan buat teman-teman melanjutkan aktivitasnya dan semoga dalam kondisi sehat selalu. Baik, terima kasih teman-teman.